Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rahman Pelu dari Teknik Sipil Angkatan 2022 dengan NIM 2022 73157. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang metode evaluasi investasi, yang mana ada terdapat 5 metode dalam evaluasi suatu investasi. Ini yang pertama yaitu ada metode Net Present Value atau metode NPV. Metode NPV adalah metode perhitungan nilai bersih atau neto pada waktu sekarang atau present. Asumsi present yaitu menjelaskan waktu awal perhitungan bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan atau pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana gambar 4.2a merupakan kondisi awal investasi dan gambar di sampingnya yaitu gambar 4.2b yang menggambarkan soal kondisi present. Metode NPV pada dasarnya memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke waktu awal investasi, di mana T sama dengan 0 atau kondisi present. Nah, untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebut layak ekonomis atau tidak, diperhitungkan suatu ukuran atau kriteria tertentu dalam metode NPV. Untuk kriteria yang dipertimbangkan yaitu jika NPV lebih daripada 0, itu artinya investasi akan menguntungkan atau visible, dan jika NPV kurang dari 0, itu artinya investasi tidak menguntungkan atau unvisible. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan satu contoh soal. PT Konstruksi Jaya sedang mempertimbangkan untuk membeli alat berat baru dengan perkiraan biaya investasi awal sebesar 800 juta rupiah. Untuk operasional alat tersebut dibutuhkan biaya rata-rata sebesar 80 juta rupiah per tahun. Dari penyewaan alat berat tersebut diperkirakan ada pemasukan rata-rata 250 juta rupiah per tahun. Umur ekonomis alat tersebut diperkirakan 7 tahun, dan setelah itu alat dapat dijual dengan harga 150 juta. Selain itu, pada tahun keempat akan ada perbaikan besar atau overhaul dengan biaya sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini kita diminta untuk mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut jika suku bunga rata-rata selama umur investasi sebesar 15% per tahun. Nah, ini untuk penyelesaiannya. NPV sama dengan minus P ditambah dengan A1 dalam kurung P per A pada suku bunga dengan tahun terkait ditambah dengan F1 P per F pada suku bunga dengan tahun terkait dikurangi dengan A2 P per A pada suku bunga dengan tahun terkait dikurangi dengan F2 P per F pada suku bunga dengan tahun terkait. Nah, di sini sama dengan minus 800 ditambah dengan 250 kali 4,1604. 4,1604 ini merupakan nilai P per A dari suku bunga 15% pada tahun terkait. Ditambah dengan 150 dikali dengan 0,3759 dikurangi dengan 80 dikali 4,1604 dikurangi dengan 50 dikali dengan 0,5718, sehingga hasil yang didapatkan yaitu minus 64,937. Nah, hasilnya ini itu kurang daripada 0 karena nilainya minus, jadi investasi disebut tidak layak atau unvisible. Ini merupakan metode yang kedua yaitu annual equivalent atau AE. Metode annual equivalent ini merupakan kebalikan dari metode NPV. Jika pada NPV seluruh aliran ditarik pada posisi present, sebaliknya pada metode annual equivalent ini aliran cash justru didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang investasi, baik secara cash in maupun cash out. Teman-teman bisa lihat grafik cash in cash out-nya pada gambar 4.5a dan 4.5b. Pada gambar 4.5a memperlihatkan cash flow real yang belum terbentuk annualnya, sedangkan pada gambar 4.5b itu merupakan cash flow yang telah dimodifikasi dalam format annual tanpa mengubah nilai cash flow tersebut secara keseluruhan melalui mekanisme ekuivalen. Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi tersebut layak ekonomis atau tidak,
itu diperlukan suatu ukuran kriteria tertentu dalam metode annual equivalent, yaitu jika AE atau nilai annual equivalentnya itu lebih daripada sama dengan nol, artinya investasi akan menguntungkan, ya layak atau disebut dengan visible. Sedangkan sebaliknya jika nilai annual equivalentnya itu kurang dari nol atau nilainya minus, maka investasi tersebut tidak menguntungkan atau unvisible. Nah, ini merupakan contoh soalnya. PT Konstruksi Jaya sedang mempertimbangkan membeli membeli alat berat baru dengan perkiraan biaya investasi sebesar 800 juta rupiah. Untuk operasional alat tersebut dibutuhkan biaya rata-rata 80 juta per tahun. Dari penyewaan alat berat tersebut, diperkirakan pemasukan rata-rata atau annual benefit-nya itu sebesar 250 juta per tahun. Umur ekonomis alat tersebut diperkirakan 7 tahun dan setelah itu dapat dijual dengan harga 150 juta. Selain itu, pada tahun keempat akan ada perbaikan besar atau overhaul dengan biaya sebesar 50 juta rupiah. Nah, di sini kita juga diminta untuk mengevaluasi kelayakan ekonomis rencana tersebut. Jika suku bunga rata-rata selama umur investasi yaitu 15% per tahun. Nah, ini merupakan penyelesaian daripada soal tersebut menggunakan metode annual equivalent. Nah, untuk perumusan metode annual equivalent ini, yaitu AE sama dengan A1 ditambah dengan F1 dikali AF pada suku bunga dengan tahun terkait, dikurangi dengan P dikali dengan AP pada suku bunga dengan tahun terkait, dikurangi A2 dikurangi P1 dikali dengan F per P pada suku bunga dengan tahun terkait, dikali A per F pada suku bunga di tahun terkait. Nah, di sini untuk penyelesaian dari berdasarkan soal tersebut yaitu 250 ditambah dengan 150 dikali dengan AF pada suku bunga 15% dan tahun ke-7 dikurangi dengan 800 dikali dengan A per P pada suku bunga atau I 15% pada tahun ke-7 dikurangi dengan 80 dikurangi dengan 50 dikali dengan FTP pada suku bunga 15% pada tahun keempat dikali dengan A, A per F pada suku bunga 15% pada tahun ke-7. Maka nilainya adalah 250 ditambah dengan 150 dikali dengan 0,0904 dikurangi dengan 800 dikali 0,2404 dikurangi 80 dikurangi 50 dikali dengan 1,7490 dikali 0,0904. Maka hasil penyelesaian di sini yaitu 16,665. Nah, minus 16,665 ini dikatakan tidak layak atau unvisible karena nilainya itu minus atau kurang dari sama dengan nol. Next, kita lanjut ke metode yang ketiga yaitu metode BCR atau benefit cost ratio. Metode BCR ini adalah suatu metode yang sering digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Seperti misalnya awal-awalnya kita sudah memperhitungkan satu evaluasi investasi dengan metode NPV atau metode annual equivalent, kita kembali memverifikasi evaluasi investasi tersebut dengan metode BCR atau benefit cost ratio. Di samping itu, metode ini sangat baik dilakukan dalam rangka mengevaluasi proyek-proyek pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat banyak. Dampak yang dimaksud bersifat positif maupun negatif. Nah, metode BCR ini memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara aspek manfaat atau benefitnya yang diperoleh dengan aspek biaya dan kerugian yang akan ditanggung atau cost dengan adanya investasi tersebut. Nah, ini merupakan metode dalam menganalisis benefit cost ratio atau BCR. Nah, BCR ini bisa dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumus umum BCR itu adalah benefit dibagi dengan cost atau sigma benefit dibagi dengan sigma cost. Jika analisis dilakukan terhadap present atau waktu sekarang, maka BCR itu sama dengan PWB per PWC. Dan jika analisis itu dilakukan terhadap annual, maka BCR sama dengan EUAB dibagi dengan EUAC. Nah, ini merupakan kriteria keputusan. Untuk mengetahui apakah suatu rencana investasi itu layak ekonomis atau tidak, maka melalui metode ini adalah
Jika nilai BCR-nya itu lebih dari sama dengan satu, maka investasinya disebut layak atau visible. Dan jika BCR itu kurang dari sama dengan satu, atau nilainya itu tidak lebih daripada satu, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak atau unvisible. Ini merupakan contoh soalnya. Sebuah pemerintah daerah berencana membangun jalan baru untuk meningkatkan aksesibilitas aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, berikut adalah data terkait dengan proyek tersebut. Ini ada beberapa data yang diberikan dalam soalnya. Yang pertama ada biaya pembangunan jalan atau investasi awal sebesar 50 miliar rupiah. Terus ada biaya pemeliharaan jalan. Ya, biaya pemeliharaan jalan ini skala tahunan yaitu sebesar 500 juta rupiah. Dan manfaat ekonomi tahunan yang diharapkan atau penghematan biaya transportasi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan lain-lain itu diperkirakan sebesar 8 miliar rupiah. Ya, nilai sisa jalan setelah 20 tahun, jadi nilai sisa setelah prosesnya selama 20 tahun dianggap nol. Karena biaya pembongkaran atau perbaikan yang signifikan, terus umur proyek 20 tahun, dan suku bunga diskonto yang digunakan yaitu 7% per tahun. Nah, ini merupakan penyelesaiannya, yang mana BCR sama dengan PWB per PWC. PWB sama dengan A1 dikali dengan P per A pada suku bunga dengan tahun terkait, yaitu 8 miliar dikali dengan P per A pada suku bunga 7% pada tahun ke-20. Nah, di sini 8 miliar itu dikali dengan 10,5940, yang mana nilai 10,5940 ini didapat dari tabel suku bunga, yang mana nilai P per A pada tabel suku bunga 7% pada tahun ke-20 itu bernilai 10,5940. Dari penyelesaian tersebut maka diperoleh nilai sebesar 84,7752 M. Nah, sedangkan untuk PWC sendiri yaitu sama dengan I ditambah dengan A2 dikali dengan P per A pada suku bunga terkait dengan tahun terkait, sama dengan 50 miliar ditambah dengan 500 juta dikali P per A pada suku bunga 7% pada tahun ke-20, yang mana sama dengan 50 M atau 50 miliar ini ditambah dengan 500 juta dikali dengan nilai sebesar 10,5940. Maka didapatkan hasil sebesar 55,297 M. Nah, untuk mencari nilai BCR pada rumus awal yaitu PWB per PWC, maka nilainya yaitu 84,752 M dibagi dengan 55,297 M, maka didapatkan hasil sebesar 1,533 M. Nah, dikarenakan hasil ini lebih dari sama dengan satu, maka investasi dikatakan visible atau layak. Nah, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu ada metode payback period atau PBP. Nah, analisis payback period atau PBP ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui berapa lama periode investasi akan dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau BEP atau break even point. Nah, lamanya metode pengembalian atau K saat kondisi BEP ini atau kondisi break even point ini dijelaskan dengan rumus K sama dengan sigma CF lebih dari sama dengan 0, di mana K sama dengan periode pengembalian dan CFT sama dengan cash flow periode pada tahun terkait. Nah, jika komponen cash flow, benefit, dan cost-nya bersifat annual, maka formulanya menjadi K sama dengan investasi dibagi dengan annual benefit dikali dengan periode waktu. Untuk mengetahui apakah rencana suatu investasi tersebutlah ekonomis atau tidak, diperhitungkan suatu ukuran atau kriteria tertentu. Nah, dalam metode payback period ini, rencana investasi dikatakan layak atau visible jika nilai K-nya itu kurang dari sama dengan N. Dan sebaliknya, jika K lebih dari sama dengan N, maka investasinya disebut tidak layak atau unvisible, di mana K itu merupakan jumlah periode pengembalian dan N merupakan umur investasi. Ini merupakan contoh soalnya. Suatu investasi sebesar 120 juta rupiah akan diikuti oleh biaya operasional sebesar 10 juta rupiah per tahun dengan benefit 30 juta rupiah per tahun. Umur investasi 8 tahun setelah aset akan laku terjual sebesar 50 juta rupiah. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung
payback period investasi tersebut. Nah, ini merupakan penyelesaiannya K sama dengan investasi per annual benefit dikali dengan periode tahun. Nah, di mana K sama dengan investasi sebesar 120 juta rupiah dibagi dengan annual benefitnya yaitu 30 juta dikurangi 10 juta dikali tahun. Nah, untuk hasilnya sama dengan 6 tahun. Karena 6 karena K sama dengan 6 tahun dan eh, karena K sama dengan 6 tahun dan umur investasi sebesar 8 tahun, maka K itu kurang dari N. Maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Nah, untuk grafiknya, teman-teman bisa lihat di samping, ini merupakan grafik dari annual benefitnya atau cash flow-nya. Nah, kemudian kita berangkat ke metode yang selanjutnya, yaitu Internal Rate of Return atau metode IRR. Nah, metode IRR ini adalah tingkat pengembalian suatu investasi pada saat net present value sama dengan nol. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan jika nilai IRR-nya itu lebih besar daripada cost of capital yang diasumsikan. Untuk memberikan pemahaman lebih tentang IRR, pengertian lain yang dapat dijadikan pegangan adalah bahwa IRR ini merupakan tingkat suku bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses yang akan diharapkan akan diterima sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal atau PV of capital outlays. Nah, nilai IRR itu dihitung menggunakan rumus sigma dalam kurung BT dikurangi dengan CT dibagi dengan 1 ditambah I pangkat T. Dengan keterangan BT ini merupakan benefit pada tiap tahun, terus CT merupakan cost pada tiap tahun, dan T ini merupakan tahun, ya tahun pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan dan N ini merupakan jumlah tahun, dan I ini merupakan tingkat suku bunga. Nah, untuk nilai I ini diperoleh sama dengan DF1 ditambah dengan NPV1 per NPV1 kurang NPV2 dikali dengan DF2 dikurangi DF1. Nah, keterangannya di sini yaitu DF1 sama dengan diskon faktor menghasilkan NPV positif dan DF2 ini merupakan diskon faktor yang menghasilkan NPV negatif. NPV1 merupakan net present value pada DF1 dan NPV2 merupakan net present value pada DF2. Nah, ini merupakan contoh soalnya harga truk sebesar 230 juta rupiah dengan usia ekonomis 5 tahun dan nilai sisa itu sebesar 30 juta. Pendapatan bersih truk setelah dikurangi biaya-biaya setiap tahunnya dengan nilai rata-rata 55 juta rupiah, tingkat pengembalian yang diperhitungkan tim manajemen sebesar 12%. Nah, pertanyaannya apakah pertimbangan tersebut diterima? Nah, ini untuk penyelesaiannya. DF coba-coba sebesar 15% atau suku bunganya itu sebesar 15%. Nah, NPV1 sama dengan pendapatan bersih dikali dengan sigma DF pada tahun ke-1 sampai dengan 5 ditambah dengan nilai nilai sisa dikali dengan DF pada tahun ke-5. Dikurangi dengan investasi terus untuk penyelesaiannya di sini 55 juta dikali dengan 3,3522 ditambah dengan 30 juta dikali dengan 0,4972 dikurangi dengan 230 juta. Maka didapatkan hasil yaitu 184 juta 371.000 ditambah dengan 14 juta 916.000 dikurangi dengan 230 juta. Nah, sama dengan 199.287.000 dikurangi dengan 230 juta. Maka hasilnya yaitu minus 30 juta 713.000. NPV yang diperoleh bernilai negatif, maka untuk DF coba-coba yang kedua harus lebih kecil dari nilai DF ini hingga diperoleh nilai positif. Nah, untuk DF2 ini DF2 atau coba-coba 2 ini menggunakan suku bunga sebesar 5%. Nah, untuk NPV2 sama dengan 55 juta dikali dengan 4,1002 ditambah dengan 30 juta
dikali dengan 0,7130 dikurangi dengan 230 juta. 225.511.000 rupiah ditambah dengan 21.390.000 rupiah dikurangi dengan 230 juta. Maka didapatkan hasil yaitu 246 dikurangi dengan 230 juta, didapatkan hasil sebesar 16.901.000 rupiah. Nah, ini merupakan perhitungan interpolasinya, yaitu selisih antara DF sama dengan 15% dikurangi dengan 5%, yaitu bernilai 10%, dan selisih PV-nya sama dengan 246.901.000 rupiah dikurangi dengan 199.287.000 rupiah, maka didapatkan hasil sebesar 40.614.000 rupiah. Nah, selisih PV positif dengan nilai investasi sama dengan 246.900.000 rupiah dikurangi dengan 230 juta rupiah, didapatkan hasil yaitu 16.901.000 rupiah. Maka nilai IRR atau internal rate of return itu diperhitungkan sebagai berikut. Nah, nilai IRR ini sama dengan 5% ditambah dengan 16.901.000 rupiah dibagi dengan 47.614.000 rupiah dikali 10% sama dengan 5% ditambah dengan 3,55%, maka hasil yang didapatkan yaitu 8,55%, yang mana kurang dari 12%. Maka nilainya itu atau hasilnya itu ditolak karena nilai RR yang diperoleh lebih kecil dari tingkat pengembalian yang ingin dicapai, sehingga sebaiknya rencana pembelian truk tersebut ditolak. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait materi dengan judul evaluasi investasi. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom.